Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan bermacam nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk tetap istiqomah di atas dinul Islam, dan juga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Semoga Allah taala menerimanya dan kita lanjutkan dengan kajian ini, dan alhamdulillah tidak lain karena kesehatan yang Allah taala berikan kepada kita. Oleh karena itulah Nabi Dawud alaihissalam mengatakan bahwa sehat itu kanzun la yura. Sehat itu bisa diibaratkan seperti harta simpanan yang tidak terlihat. Kalau ibu bapak sekalian punya rekening dengan tabungan yang sangat banyak, yang rekening itu tersimpan rapi, tidak ada seorang pun yang bisa melihat, maka sehat tidak kalah pentingnya dengan seperti itu. Kanzun la yura, satu perniagaan atau satu harta simpanan yang tidak bisa dilihat. Oleh karenanya dalam pepatah Arab sering dikatakan as-sihhatu huwa tajun fi ru'usil as-sihah wala yaraha illal mardo. Sehat itu seperti mahkota yang ada di kepala orang-orang yang sehat, dan yang seperti ini tidak bisa dilihat kecuali hanya oleh orang-orang yang sedang sakit. Artinya kondisi orang yang sehat seperti kita ibu bapak sekalian, para jamaah yang dalam kondisi sehat ini ibaratnya seperti memakai mahkota yang melihat kalau kita ini memakai mahkota, ini orang yang sedang dalam keadaan sakit. Karena itulah sehat harus senantiasa kita syukuri, harus selalu kita jaga, kita ikhtiari untuk selalu menjaganya. Karena dengan sehat ini kita bisa melakukan banyak hal yang barangkali tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak sehat sekalipun ia kaya. Jadi sehat sehat itu bisa mengantarkan seseorang bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak sehat sekalipun ia kaya.
Shalawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang semoga terlimpah kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak rahimakumullah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan 2 bulan yang lalu barangkali sebelum PPKM digulirkan, kita sampaikan tentang bab pertama tentang ahkamit thaharah wal miyah, hukum-hukum yang terkait dengan bersuci dan hukum-hukum air, hukum yang berkaitan dengan air. Yang pertama kemarin kita baca adalah pengertian dari thaharah itu sendiri. Yang kedua yang kemarin kita baca adalah ma'ul ladzi tahsulu bihi thaharah, air yang bisa digunakan untuk bersuci. Air yang bisa digunakan untuk bersuci, baik digunakan untuk berwudu maupun mandi. Kemarin dulu kita sampaikan bahwa air yang bisa dipakai untuk bersuci ini adalah pertama, air yang thahir, air yang suci, wal mutahhir, dan air itu bisa mensucikan. Air yang suci lagi mensucikan, yaitu air yang masih dalam keadaan murni sebagaimana Allah ciptakan, seperti air hujan, kemudian air sungai, kemudian air dari salju yang meleleh, atau air embun yang dikumpulkan. Maka air yang masih dalam keadaan murni sebagaimana diciptakannya, maka air ini zatnya adalah suci dan juga mensucikan. Tentunya ini tidak termasuk air yang namanya sudah tidak lagi dinamakan air murni, seperti air jeruk. Kemudian pertanyaan kemarin yang terakhir, air kelapa. Air kelapa itu namanya sudah bukan air murni, karena sudah ada nama air kelapa, berbeda dengan air murni yang biasa. Ini yang kemarin kita baca. Baik, yang berikutnya al-mas'alatu tsalitsati, persoalan yang ketiga adalah al-ma'u idza khalatatun najasah, air yang bercampur dengan benda-benda najis. Air yang bercampur dengan benda-benda najis. Saya bacakan teks aslinya. Al-ma'u idza khalatathu najasatun, air ketika air itu bercampur dengan benda-benda najis. Air yang bercampur dengan sesuatu yang najis, misalnya air bercampur dengan air kencing misalnya, atau air yang telah bercampur dengan dengan kotoran manusia, dengan berak, yang memang itu sudah jelas-jelas kenajisannya. Artinya air kencing, kotoran manusia ini yang memang sudah jelas-jelas kenajisannya, atau barangkali yang lain bangkai, bangkai, sesuatu yang memang jelas-jelas kenajisannya. Ketika benda-benda najis itu bercampur dengan air, maka dikatakan faghayyarat ahada awsafihi tsalatsa, jika air bercampur dengan sesuatu yang najis. Jika air bercampur dengan sesuatu yang najis, air tercampuri air kencing, air tercampuri berak kotoran,
air tercampuri dengan bangkai misalnya. Ketika air ini tercampur dengan sesuatu yang najis, faghayyarat ahada awsafi thalatha, yang mengakibatkan bercampurnya air atau bercampurnya sesuatu yang najis ini masuk ke dalam air, sehingga karena percampuran dengan sesuatu yang najis ini faghayyarat, menjadikan perubahan pada air itu, menjadikan air itu berubah salah satu di antara awsafi thalatha, merubah salah satu di antara 3 sifat. Ketika ada sesuatu yang najis masuk ke dalam air, kemudian air yang kemasukan sesuatu yang najis itu berubah salah satu di antara 3 sifat. 1, rihahu, berubah baunya. Air yang kemudian di kolam misalnya kemudian terkena air kencing, sehingga barangkali misalnya baunya menjadi berubah. Ta'mahu, atau yang kedua, mengalami perubahan pada rasanya, berubah warnanya, atau berubah rasanya, atau berubah launahu, atau berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, atau berubah warnanya. Air suci pada awalnya, kemudian kemasukan sesuatu yang najis. Karena kemasukan sesuatu yang najis, kemudian air itu menjadi berubah salah satu di antara 3 saja. Bisa jadi berubah warnanya, atau berubah rasanya, atau berubah baunya. Fahuwa najasun, maka air ini adalah air yang najis bil ijma, sesuai dengan kesepakatan ulama. La yajuzu istimaluhu, yang air seperti ini tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik berwudu maupun mandi. Dan ini sudah menjadi ijma, kesepakatan di antara para ulama. Air yang tadinya suci kemudian bercampur ya, atau masuk kepadanya sesuatu yang najis ya, kemudian sesuatu yang najis inilah yang menyebabkan air ini berubah salah satu di antara 3 sifat, baunya atau rasanya atau warnanya. Maka air ini, sepakat ulama mengatakan, air ini menjadi air fahuwan najisun bil ijma. Sepakat ulama menghukumi tentang kenajisannya. La yajuzu istimaluhu, air yang seperti ini tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Kenapa? Fala yarfa'ul hadath, sebab air yang seperti ini ya, air yang kemasukan sesuatu yang najis kemudian mengalami perubahan pada rasanya, pada warnanya, atau pada baunya, air yang seperti ini la yarfa'ul hadath, tidak bisa mengangkat hadas. Kalau ini digunakan untuk berwudu, maka hadas yang menimpa pada orang tersebut, maka hadas itu tidak akan terangkat. Wala yuzilul khabath, dan kenajisan orang itu tidak bisa dihilangkan. Artinya misalnya ada seseorang yang mengalami hadas, atau dia mengalami keluar sesuatu yang najis, maka ketika kemudian dia bersuci, berwudu atau mandi dengan menggunakan air yang tercampuri sesuatu yang najis, sehingga air itu lantaran masuk padanya sesuatu yang najis mengalami perubahan warnanya atau baunya atau rasanya, maka wudunya tidak akan berfungsi, karena air yang seperti ini hukumnya adalah najis. Sawa'un kana katsiran au qalilan, tidak ada bedanya apakah air itu banyak, apakah air itu banyak atau air itu sedikit.
Jadi ini sepakat para ulama. Sekalipun air itu banyak, tetapi lantaran banyak sekali sesuatu yang najis yang masuk kepadanya atau masuk ke dalamnya, awalnya air sungai atau air telaga. Saya dapat postingan dari kawan yang berada di Thailand. Jadi air itu sebenarnya sumbernya bagus, tetapi kemudian karena air itu melewati perkampungan, kemudian hampir 90% kotoran rumah tangga itu semuanya dialirkan ke sungai itu, sehingga yang awalnya air itu warnanya jernih, kemudian air itu menjadi warnanya pekat, baunya juga menyengat. Maka air yang sudah berubah karena ada banyak najis yang masuk ke dalamnya, maka air itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci sekalipun jumlahnya banyak, apalagi sedikit. Amma in khalatathun najasatu walam tughayyir ahada awsafihi. Adapun, nah ini catatan. Adapun ketika ada air kemudian masuk kepadanya sesuatu yang najis, ya, kita punya air misalnya di kolam, kemudian ada sesuatu yang najis masuk ke dalam kolam itu, walam tughayyir ahada awsafihi, tetapi najis yang masuk ke dalam kolam itu tidak menyebabkan perubahan pada air itu. Saya ulangi. Jadi kalau tadi kan air kemasukan sesuatu yang najis, lalu berubah warnanya atau baunya atau rasanya. Kalau berubah, maka kemudian menjadi najis, baik air itu banyak ataupun sedikit. Sekarang, adapun air amma in khalatatun najasatu, adapun ketika ada air tercampuri dengan sesuatu yang najis, walam tughayyir ahada awsafihi, tetapi sesuatu yang najis yang masuk ke dalam air itu tidak merubah salah satu di antara tiga sifat. Contoh, ada kolamnya besar, ya, airnya juga banyak. Kemudian ternyata apa? Ada anak kecil pipis. Ya, kalau anak besar tidak mungkin. Ini anak yang kecil usianya, bukan kecil badannya. Bisa jadi kecil badannya itu karena ya sudah tua sebenarnya, ya. Tapi kalau toh tua itu mungkin kecil akalnya barangkali, ya. Ada kolam, airnya banyak. Lalu kemudian ada anak kecil pipis. Ternyata pipis itu sebagian air kencing itu masuk ke dalam kolam. Airnya banyak. Tetapi kemudian najis itu tidak sampai merubah salah satu di antara tiga sifat. Tidak merubah baunya, atau tidak merubah rasanya, atau tidak merubah warnanya. Maka ada dua catatan. Fa in kana katsiran lam yanjus. Kalau air itu jumlahnya banyak, kemasukan sesuatu yang najis, air itu banyak, kemasukan sesuatu yang najis tidak menjadikan ada yang berubah pada air itu. Baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, maka air itu lam yanjus, air itu tidak menjadi najis, wa tahsulut taharatu bihi, dan air itu bisa digunakan untuk bersuci. Catatannya, najis yang masuk pada air itu jumlahnya banyak dan tidak menjadikan perubahan pada air tersebut, tidak berubah rasanya, warnanya maupun baunya. Amma in kana qalilan, akan tetapi jika air itu sedikit, ya ini perbedaannya. Kalau air itu banyak,
kemasukan sesuatu yang najis tidak merubah warna, tidak merubah bau, tidak merubah sifat, maka air itu tetap menjadi air suci, bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi kalau air itu hanya sedikit, sekalipun tidak mengalami perubahan pada warnanya, pada baunya, atau pada rasanya, maka air itu fayanjus, maka air itu menjadi najis, wala tahsulut taharatu bihi, dan air yang seperti ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ibu bapak bisa difahami itu? Jadi saya ulangi begini reng-rengannya. Kalau ada air kemasukan sesuatu yang najis, kok kemudian berubah warnanya atau baunya atau rasanya, maka air itu menjadi najis sekalipun jumlahnya banyak. Sekalipun jumlahnya banyak tapi baunya jadi air ambune bacing misalnya, kemudian rasanya juga menjadi kalau terentang ngombe misalnya airnya agak masam-masam rasanya ya. Kalau orang Jawa bilang kacem-kacem ya. Kacem-kacem itu saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Jadi kacem-kacem rasanya. Kemudian warnanya juga sudah berubah. Sekalipun air itu banyak, tetapi menjadi berubah lantaran, jadi berubahnya itu karena sesuatu yang najis, maka air itu menjadi najis. Satu. Tetapi ketika ketika najis masuk pada air, tetapi air tidak berubah, masih bening, warnanya tetap bening, rasanya tetap masih tawar, masih segar, warnanya jernih, rasanya juga masih tawar, kemudian baunya juga masih asli, masih murni, tapi jelas ada sesuatu yang najis masuk kepadanya. Kalau seperti ini kita bedakan air ini banyak atau sedikit. Kalau airnya banyak, maka air ini tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Kalau airnya banyak. Tetapi kalau airnya sedikit, kita tahu cetro preso, ada anak pipis, kemudian air kencing itu masuk ke dalam air, sekalipun airnya tetap masih putih, masih jernih, tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya, tetapi lantaran sebabnya air itu tidak banyak, air itu sedikit, maka air yang sedikit ini sekalipun tidak berubah salah satu di antara tiga sifat, maka dia tetap menjadi najis. Pertanyaannya, lalu ukuran ketentuan membedakan banyak dan sedikit itu seberapa? Ukuran untuk bisa membedakan ini kategori air yang banyak, ini kategori air yang sedikit, membedakannya bagaimana? Jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan wahaddul ma'ul katsir, wahaddul ma'al katsiri ma balagha kullataini fa aktsar. Dikatakan air itu banyak, air itu dikatakan banyak, yang sehingga jika ada najis masuk ke dalamnya, asal tidak berubah salah satu di antara tiga sifat, maka air itu tetap suci, syaratnya banyak, maka dikatakan banyak itu ukurannya adalah ma balagha kullataini fa aktsar, jika jumlahnya, volumenya mencapai 2 kulah ke atas. 2 kulah ke atas. Kulah bukan kulah. Ini harus dibedakan. Ini kulah bahasa Arab, bukan kulah bahasa Jawa.
Kalau kolah bahasa Jawa itu kan ya napa? Nggih, kolam. Ini kulah. Kalau air itu ya jumlahnya, volumenya mencapai minimal 2 kullah atau bahkan lebih, maka air yang 2 kullah ini seandainya ada sesuatu yang najis masuk kepadanya, asal tidak merubah bau, rasa atau warna, air ini tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci, asal 2 kullah. Berapa 2 kullah itu, Ibu Bapak rahimakumullah? Banyak ragam pendapat ketika kemudian melakukan konversi dari istilah 2 kullah ini. Saya baca di dalam footnote-nya, kullah ini tusawi ma yuqaribu, ya, kullah 2 kullah itu mencapai kira-kira 93,75 sok. Ini 2 kullah pakainya sok. Nah, di tempat kita mboten ukuran sok kan jadi sak sepiro bagus, napa sak sokan itu ukurannya sok, sekitar 93,75 sok. Artinya 94 kurang 1/4 sok, itu 2 kullah. Kalau ini kemudian dikonversi kepada liter, kurang lebih adalah 160,5 litron minal ma, kurang lebih sekitar 160 liter. Itu kalau dengan hitungan liter. 160 niku kathah nggih. Kalau 160 niku kalau buat kolam berapa kali berapa senti niku? 160 liter. Nek tiyang napa nika kulak bensin nika ya, galon nika rata-rata berapa nika sing untuk kulaan nika? 20 sampai 25 liter nggih. Ya, itu berarti kali berapa? Kalau 25 berarti kali 6, sekitar itu 2 kullah. Ada yang mengkonversi menjadi berapa? Menjadi 160 liter. Atau kalau orang Arab, 2 kullah itu jika diwujudkan dalam bangunan, maka 2 kullah itu adalah suatu wadah yang lebarnya adalah 1 hasta lebih 1/4. Hasta itu ini, kemudian 1/4 berapa? 1/4 hasta niku segini, kemudian nah segini. 1 hasta lebih 1/4 lebarnya, 1 hasta lebih 1/4 panjangnya, dan 1 hasta lebih 1/4 tingginya. Itu air 1 kullah ketika dikonversi. Saya baca dalam buku-buku fikih dasar di Indonesia yang sering dipakai di sekolah-sekolah, ada di SD, ada di SMP, ada di MI. Ini bangunan 2 kullah itu kurang lebih kira-kira 64 cm persegi. 64 cm lebar, 64 cm panjang, 64 cm tingginya, dan air itu full segitu, itu 2 kullah. Saged terbayang 2 kullah niku sementen nggih. Terus nek niki sementen ya minimal ini, minimal napa niki? Meja niki lebih ini ya, lebih dari 64. Ini mungkin hampir 70 ya. 64 panjang, 64 lebar, 64 tinggi. Itu ukuran 2 kullah. Konversi dari kullah. Bisa dengan ukuran liter 160 setengah liter atau sekitar, tapi hasta orang Arab ya agak lebar. Nek hasta niku sulit. Hasta kan nganut wonge.
enten wong niku sing dawa tangane, enten niku enten sing ideal, nggih, macam-macam. Kalau yang memang mudah itu ukurannya apa? Liter atau senti. Nah, barangkali PR ibu bapak sekalian nyobi nggih naker banyu 1 liter niku panjenengan punya bak air di rumah. Kalau 160 ya 60 liter itu seberapa? Maka ketika standar minim air seperti itu, kemudian ternyata ada sesuatu najis yang masuk ke dalamnya, maka ketika ukuran minimal 160 liter itu, maka air itu selama tidak berubah, sekalipun tidak berubah warna, bau dan rasa, maka air itu tetap suci. Ini ukuran 2 kullah. Wal qalilu ma duna dzalik, dikatakan air itu sedikit. Dikatakan air itu sedikit ketika tidak mencapai 160 liter. Kalau air itu hanya 150 liter, kemudian kecipratan sesuatu yang najis, sekalipun tidak berubah warnanya, maka najislah air itu. Ibu bapak kagungan air 1 ember, embernya agak besar, tetapi karena itu tidak mencapai 160 liter, maka dianggap tidak mencapai 1 kullah, bukan kolah, 1 kullah. Ketika air itu tidak mencapai 160 liter, ya kira-kira ukuran seperti itu, kok kemudian ada sesuatu yang najis masuk dalam air itu, sekalipun tidak berubah warna dan rasanya atau baunya, air itu dihukumi najis. Maka kemudian wadalilu ala dalik, ya dalil dari ini adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, sesungguhnya air itu adalah suci dan tidak ada yang menajiskannya. Sesungguhnya air itu suci dan tidak ada yang menajiskannya. Maksudnya apa? Ketika air itu melimpah, jumlahnya banyak, lebih dari 2 kullah, sekalipun ada sesuatu yang najis yang masuk ke dalam air itu, jika jumlahnya banyak, maka kata Nabi, la yunajjisu syai', tidak ada yang bisa menajiskannya. Sekalipun benda najis masuk ke dalam air itu, tetapi karena air itu jumlahnya banyak. Demikian juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza balaghal ma'a kullataini lam yahmil khabath. Nabi mengatakan, idza balaghal ma'a kullataini, ketika air jumlahnya mencapai kullataini, mencapai 2 kullah. Ketika air itu jumlahnya mencapai 2 kullah, lam yahmil khabath, maka air itu tidak membawa najis. Artinya apa? Ketika air itu jumlahnya mencapai 2 kullah atau lebih, kemudian ada benda najis yang masuk ke dalam air itu, sekalipun tidak berubah warnanya atau baunya atau rasanya, lam yahmilul khabath, air itu tidak membawa najis. Artinya air itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Jamaah rahimakumullah, terjadi perbedaan pendapat ketika memandang hadis ini. Ada yang berpandangan bahwa hadis ini riwayatnya di antara perawinya ada yang mengatakan ada yang tidak thiqah di antara para ahli hadis. Tetapi tidak sedikit yang tetap beranggapan, berkeyakinan, ya, menilai bahwa hadis ini adalah sahih. Di antaranya misalnya
ini disebutkan di dalam Irwaul Ghalil. Syekh Nasiruddin Albani di dalam kitab Irwaul Ghalil memasukkan bahwa hadis ini hadis Nabi yang mengatakan idza balaghal ma' kullataini, ketika air itu mencapai 2 kullah maka tidak membawa najis. Hadis ini oleh Syekh Albani dikelompokkan menjadi hadis yang sahih, sehingga hadis ini bisa dijadikan dasar sebagai argumen, sebagai dalil, sebagai dasar bahwa ketika air itu jumlahnya banyak, lebih dari di atas 160,5 liter atau ya 161 misalnya, di atas 161 liter sekalipun ada najis yang masuk ke dalamnya, sekalipun tidak berubah warnanya, air itu tetap suci. Tetapi jika kurang dari itu, maka air itu tetap najis. Ibu bapak, ya, sebelum ke bab yang lain dari yang saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan. Kalau ada terkait air yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Jadi kesimpulannya hanya tiga. Satu, kalau air itu bercampur dengan najis, kemudian berubah warnanya atau baunya atau rasanya, berubahnya karena sesuatu yang najis, air itu menjadi najis sekalipun air itu jumlahnya banyak. Pertama. Yang kedua, ketika air itu kemasukan sesuatu yang najis, kemudian tidak berubah warna dan rasanya atau baunya, maka air itu tidak najis jika volume atau jumlahnya lebih dari 2 kullah. Tetapi kalau jumlahnya kurang dari 2 kullah, kurang dari 160 liter, misalnya air 1 ember, air 1 baskom, ya, 1 baskom, maka ketika ada sesuatu najis yang masuk ke dalamnya, maka air itu menjadi najis. Saya sering, ya, di beberapa jamaah pengajian ibu-ibu, saya sering mengingatkan ibu-ibu yang di desa-desa yang kadang masih sering memandikan anaknya sambil berjemur, dimasukkan ke dalam ember, embernya kecil, kemudian anak itu sambil nyemplung ke dalam ember sambil pipis, itu airnya najis. Kecuali kalau kemudian mandi sambil pipis tetapi di kolam renang yang volume airnya banyak. Karena volume airnya itu banyak, maka air itu tidak najis. Tetapi kalau air itu sedikit 1 ember, ya, barangkali kalau di perkotaan ya sudah jarang. Kalau di kampung-kampung masih sering didapati anak kecil, ya, sudah di atas 2 tahun sambil mandi dikekaringke. Dikekaringke itu apa bahasa Indonesianya? Dikekaringke, ya, dijemur. Nah, dijemur itu ya beda, ya, dikekaringke itu. Jadi mandi sambil berjemur. Kemudian mandinya pakai baskom itu. Kalau enggak baskom pakai ember. Kemudian anaknya nyemplung ke dalam ember itu sambil barangkali anak itu kemudian pipis. Dan sang ibu ini tetap memandikan anak itu dengan air dari ember yang terkena pipis. Maka karena air itu terkena air pipis, terkena air kencing, sekalipun tidak berubah warna, bau atau rasa, tetapi karena jumlahnya sedikit, maka air itu dihukumi najis. Beberapa kali saya sampaikan, kemudian beberapa ibu-ibu pertanyaan, tiwasane ket mbiyen ngoten terus, ya,
yang sudah, yang belum jangan diulangi. Karena apa? Karena air itu jumlahnya tidak banyak. Ini air yang tercampur dengan benda najis. Yang berikutnya insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Kaitannya al-ma. Oh, okay. Kalau pada suatu saat orang itu masuk angin, kemudian dia ambil air wudhu dengan air dingin, kemudian berodok karena dingin, apakah boleh berwudhu dengan air yang dipanaskan? Oh, nggih. Berwudu dengan air yang dipanaskan, ya, melalui media apapun pemanasnya, maka itu hukumnya boleh. Jadi air yang dipanaskan, ya, dipanaskan sekarang kan ada dua cara. Satu pakai heater, ya, yang hanya tinggal tinggal tombol atau tinggal memutar tombol, kemudian air itu sudah menjadi panas. Atau yang versi manual jadul, ambil air kemudian digodok, ya, dimasak. Apalagi kemudian nanti tambah garam, wah itu menjadi lebih enak lagi. Tambah garam, lebih enak lagi. Betul itu, cemplungi kembang. Itu ya, kembangi macan kerah misalnya, ya itu memang menghangatkan. Nah, para ulama mengatakan, dan ini sudah ijma di antara ulama, bahwa air yang dipanaskan selama air itu memang zatnya thahirun mutahhir, selama air itu memang asalnya suci dan mensucikan, maka boleh. Jadi rasanya tidak berubah. Dari dingin ke panas itu tetap rasa. Panas itu rasa. Panas itu suhu nih. Jadi rasane panas itu sudah kadung salah kaprah. Kalau rasa itu asin, kemudian manis itu rasa. Kalau kemudian wong Jawa itu sudah kulino, iki rasane piye? Rasane panas, rasane adem. Itu bahasa saya kira salah kaprah. Seperti orang mengatakan sekenopo sawek nggodhog wedang, ya, atau ngulek sambel. Nah, itu wis dadi sambel kok esedi ulek, itu kan bahasa bahasa yang sudah kadung familiar. Orang Jawa lebih-lebih itu kan paling senang kalau bahasanya tumpuk-tumpuk, ya. Saya punya tetangga namanya Slamet Raharjo, ya. Jadi sudah Slamet tambahi Raharjo. Di Keranggan saya juga punya, ya, tetangga namanya Waluyo Widodo, ya. Jadi sudah Waluyo tambah Widodo. Dulu kepala Kemenak Temanggung itu nun sewu naminipun Pak Puji Hamdani. Hamdani itu dua hamdun. Hamdun itu artinya pujian. Puji Hamdani itu sama dengan puji begitu. Jadi dari dingin ke panas itu bukan rasa kalau secara sifat, sehingga para ulama tetap membolehkan. Sehingga tidak ada istilah air dingin lebih utama daripada air hangat, hangat lebih utama daripada panas. Tidak, selama air itu dalam keadaan suci. Musim dingin kalau tidak dipanaskan tidak kuat. Padahal ketika sudah dipanaskan, kemudian setelah wudhu, baru kemudian wudhu, ya, selesai wudhu yang panas jadi dingin. Nek orang anduan tidak kuat, bagaimana anduan? Boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah anduan ketika berwudhu, gitu. Karena anduknya jadi basah. Kalau anduan setelah berwudu tetap diperbolehkan. Ada satu hadisnya
dhaif, lemah, bahwa ketika seorang itu berwudu kemudian setelahnya dia ngelap pakai handuk, maka itu adalah kipasnya syaitan. Ini riwayatnya lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Artinya ketika kemudian kita setelah berwudu kemudian handuan ya, atau dilap pakai kain atau pakai yang kuning-kuning untuk ngelap mobil itu, kanibo misalnya, pakai kanibo, pakai handuk, pakai sarung itu dipakai, hukumnya tetap diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kemudian dalam kondisi sakit, kemudian rasanya dingin, lalu bertayamum, boleh enggak? Boleh, selama sakit itu memang sakit yang mengakibatkan membahayakan sakitnya jika dia berwudu dan mendatangkan madharat jika dia tetap berwudu menggunakan air. Tetapi ketika seorang itu sakit, yang dalam kondisi sakit itu masih memungkinkan untuk berwudu, tidak membahayakan sakitnya, maka belum boleh beralih kepada tayamum. Misalnya kebeler sidik, misalnya iris-iris brambang kemudian kebeler, wah kena banyu pereh misalnya, ya diperban. Bagaimana kau berwudu? Ya tidak masalah, perbannya cukup dilap dengan air, tidak kemudian gara-gara perbannya kemudian tayamum. Atau karena bulan Juli, anyes ya, anyes, tayamum ini belum menjadi alternatif ya, alternatif kepada tayamum. Karena apa? Tayamum itu dibolehkan manakala satu, ada milma, tidak ada air. Tidak ada air. Yang kedua, ada air, tetapi ada sesuatu yang lebih dibutuhkan daripada berwudu. Yang mudah-mudah misalnya naik gunung, bawa airnya 2 botol aqua, sampai di atas gunung tinggal 1 botol. Ada 2 pilihan, nek tak gawe wudu nanti saya kehausan. Kalau saya minum, saya tidak bisa wudu. Maka apa yang diutamakan dalam kondisi seperti itu adalah hifdun nafas, menjaga jiwa, al-aula, dikedepankan. Maka air itu kemudian diminum dan dia tidak berwudu melainkan dengan bertayamum. Ada air terbatas, tetapi ada yang lebih hajat dalam menggunakannya. Atau yang ketiga, airnya ada, tetapi dia punya uzur karena sakit, yang sakit itu akan membahayakannya jika dia memaksakan berwudu dengan menggunakan air. Contoh sakit yang membahayakan menggunakan air, ya sakit yang kemudian dia tidak mampu untuk berjalan mencari air, sementara tidak ada yang membantu. Kalau ada yang membantu, bisa ada yang membantu untuk berwudu sekalipun airnya sedikit. Bahkan pakai handspray, ya, rasa handspray ini, kau sesak damel apa niku? Semprot misalnya, ya. Contoh misalnya handspray, sekalipun pakai alat semprot seperti ini sebenarnya jika kemudian memang bisa digunakan untuk berwudu, cukup sekalipun pada perkara yang wajib. Yang wajib apa? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Itu yang paling wajib. Ketika kemudian seperti itu boleh. Dengan apa? Dengan disemprotkan ke wajah. Serut. Ketika butiran-butiran itu menumpuk, kemudian pecah. Setelah pecah kemudian mengalir
maka itu sudah masuk dalam kategori ghuslun, dibasuh. Ghuslun itu menurut bahasa artinya adalah sailil ma, air itu mengalir. Maka kalau wajah itu dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, kepala diusap. Namanya dibasuh itu ketika air itu bisa mengalir. Maka di rumah sakit yang di Indonesia itu melalui MUKISI, Majelis Kesehatan Islam Indonesia, itu ada banyak rumah sakit yang kemudian sudah melakukan sekian kegiatan sehingga bersertifikat rumah sakit syariah. Belum banyak rumah sakit yang syariah. Maka di antara pelayanan rumah sakit syariah kepada pasien adalah ketika datang waktu sholat, satu, mengingatkan waktu sholat sudah masuk. Yang kedua, menyediakan fasilitas untuk berwudu. Ketika memang orang itu masih bisa memungkinkan berwudu, tidak bertayamum, sediakan handspray, ya. Tapi botolnya ya botol yang memanusiakan manusia. Botol-botol sing nyemproti manuk nih kok jrot. Sing loro njur, waduh aku rek kampak gitu. Ya botol yang bagus ya. Apa itu mencukupi? Mencukupi. Ketika kemudian disemprotkan dengan banyak, kemudian butiran-butiran itu menumpuk. Setelah menumpuk apa? Kemudian pecah. Ketika pecah apa? Mengalir. Maka itu sudah dimakan ghuslun. Baru kemudian diusap dengan tangannya. Itu sudah ada di fatwa MUI, fatwa Majelis Ulama Indonesia, terkait apa? Menggunakan handspray, alat semprot ya, untuk berwudu bagi pasien yang masih memungkinkan menggunakan air. Ketika itu tidak ada, baru kemudian memakai dengan bertayamum. Jadi kalau hanya sekedar kedinginan tetapi belum membahayakan, saya kira kalau iklim di Indonesia ini tidak sampai membahayakan kesehatan. Sak anyes Indonesia itu Temanggung berapa derajat? Kalau Temanggung itu paling dingin, paling 17 derajat, 18 derajat itu sudah dingin. Kalau di luar negeri itu bisa 0 derajat. Kalau di kutub utara itu bisa minus 50 derajat. Jur anyes rek kaya ngopo. Nah, yang seperti itu yang barangkali bisa beralih ke tayamum. Karena apa? Membahayakan jiwanya. Allah alam bisawab. Masih ada? Oke, terakhir. Masih di sana. Aquanya di antaranya dengan tanpa menyebut merek ya, nanti dikira iklan kan begitu. Jadi yang pertama sekalian, air PDAM ya, yang kemudian kafurit. Kafurit itu bahannya najis atau enggak? Ada dua alternatif. Yang pertama, alternatif pemikiran bahwa seandainya kafurit itu adalah najis, seandainya PDAM itu masuknya kategorinya airnya air yang melimpah, Tetapi sampai detik ini air PDAM itu belum ada fatwa dari para ulama terkait
penggunaan alat untuk menjernihkannya sampai pada tingkatan kenajisannya, sehingga kita memakai hukumnya hukum dhahir, bahwa pada dhahirnya air itu adalah suci. Karena kalau kemudian wah ini nanti ternyata di pipanya ada ada ularnya, wah ini kemudian menyulitkan kita. Sampai sejauh ini belum ada fatwa-fatwa, misalnya kalau di Indonesia dari fatwa MUI, kemudian kalau dari ormas misalnya dari PBNU atau dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang kemudian menajiskan alat yang dipakai biasanya di PDAM, yang paling banyak adalah penggunaan kafuri. Kalau itu najis, barangkali sudah ada fatwa dari zaman dahulu. Demikian juga air mineral dari merek apapun, maka bagaimana kita tahu tidak air itu najis atau tidak? Akan lebih selamat kalau kita mengkonsumsi menggunakan air itu yang sudah berlabel halal. Itu jalan selamatnya. Menghilangkan keraguan apakah merek ini suci, merek ini tidak suci. Maka ya di antara produk itu ada yang sudah mensertifikatkan produknya melalui BP POM kemudian ke MUI, sehingga ada label label halal. Sehingga kalau saya pribadi karena tidak tahu ya prosesnya, untuk keselamatan mengambil yang ada label halalnya. Biasanya ada tulisan halal bunder kecil, baik warna hijau putih atau warna hitam atau warna putih, semuanya yang ada label halal. Kita tidak usah mengejar lagi ki label kita nanang pora, itu akan menyulitkan kita ya. Tetapi ketika kemudian sudah ada label halal, ada label halalnya, maka itu salah satu di antara upaya kita untuk menghilangkan keraguan, membedakan apakah ini produk yang halal atau produk yang tidak halal dari merek apapun. Wallahu a'lam bishawab. Cekap? Oke, terakhir ya. Kalau seumpama ada sumber air, sungai Iya. terus kita ambil menggunakan ember, terus kita melakukan pembersihan, penyaringan atau penyulingan sehingga hal yang berubah sifatnya itu jadi hilang dan jumlahnya itu lebih dari 2 bulan, apakah bisa digunakan untuk mensucikan? Menarik itu tantangan. Jadi ketika air itu mengambil dari sungai, aliran sungai misalnya, kemudian air itu warnanya sudah keruh dan meragukan, lalu dilakukan penyaringan, halalkah? Salah satu di antara alternatif untuk menghindari itu adalah dengan mengetahui apakah bau ataupun warna yang menyebabkan perubahan pada aliran itu karena alam atau karena najis. Karena alam atau karena najis. Kalau perubahan itu terjadi karena faktor alam, misalnya nanti pada masalah yang keempat adalah ketika air bercampur dengan sesuatu yang suci. Ketika air bercampur dengan sesuatu yang suci, ternyata kemudian menjadikan air itu berubah warnanya atau berubah sifatnya. Contoh kolam. Kemudian kolam itu di samping kolam ada pohon nangka, pohon apa. Kemudian karena pohon itu tepat ada di atas kolam, maka kemudian daun itu akan jatuh. Karena daun itu jatuh, maka akan mempengaruhi air kolam itu, bisa mempengaruhi baunya atau warnanya atau yang lain. Maka kalau yang masuk itu sesuatu yang suci, asal tidak mendominasi air itu,
maka air itu suci dan mensucikan. Saya ulangi, asal tidak mendominasi air itu. Apa artinya mendominasi? Air ada daun masuk, airnya tetap masih air, ada sedikit perubahan warna, tetap suci dan mensucikan. Tetapi kalau yang masuk itu mendominasi sehingga ghalibnya sudah tidak dikatakan air lagi, maka itu menjadi tidak suci. Contoh, air dimasuki gula dan kopi. Gulanya suci, kopinya suci. Tetapi ketika sudah masuk gula dan kopi, orang cenderung akan mengatakan ini kopi, maka itu suci tapi tidak mensucikan. Nah, kembali ke air sungai tadi, kalau keruhnya itu disebabkan karena sesuatu yang tidak najis, ya, tidak najis, maka air itu bisa digunakan. Tetapi kalau kemudian air itu berubahnya karena sesuatu yang najis, maka kemudian kenajisan itu tidak bisa dihilangkan karena zahir air itu adalah najis, ya, air itu adalah tidak bisa digunakan untuk bersuci jika yang menjadikan keruhnya itu adalah sesuatu yang najis. Artinya jelas ini menjadi warnanya coklat karena di sana ada misalnya rumah potong hewan, darahnya dialirkan, kotorannya masuk sehingga air ini kemudian menjadi warnanya coklat. Jelas perubahan warnanya karena sesuatu yang najis. Tetapi kalau perubahan warna itu karena faktor alam, tanah, kemudian daun, seperti air progo yang warnanya coklat, ya. Kalau musim hujan kan warnanya coklat. Maka coklatnya itu adalah karena ghalibnya itu sesuatu yang suci seperti tanah dan lain sebagainya. Maka itu masih dihukumi sebagai sesuatu yang suci dan bisa digunakan. Kalau itu sudah bercampur dengan najis, maka tidak bisa digunakan jika sudah berubah salah satu di antara 3 sifat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang dan semoga bermanfaat. Saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.